Shalom, Amang dan Inang yang terkasih dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan, di hari Jumat tanggal 3 November tahun 2023 ini kembali kita disapa oleh firman kebenaran akan Tuhan. Tetapi sebelum kita mendengarkan suara Tuhan berbicara bagi kita pribadi lepas pribadi, mari kita bersatu dalam doa. Puji syukur atas setiap penyertaan dan kemurahan Tuhan yang kami rasakan hari demi hari. Pada malam hari yang indah ini Bapa, kami rindu untuk mendengarkan suara Tuhan dan kebenaran Tuhan berbicara di dalam lubuk hati kami pribadi lepas pribadi. Berikan kami Tuhan hikmat, supaya kami bukan hanya mengerti dan memahami akan firman Tuhan, tapi kami bisa menghasilkan segala sesuatu yang berdampak di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Berkati hamba yang penuh keterbatasan di dalam menyampaikan firman Tuhan. Berfirmanlah saat ini ya Bapa, dan kami siap untuk mendengar. Amin. Amang dan Inang yang terkasih dalam Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terdapat di dalam 1 Korintus 13 ayat yang ketiga. 1 Korintus 13 ayat yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang melakukan dan mendengarkan firman Tuhan di dalam kehidupannya hari demi hari. Latar belakang dituliskannya 1 Korintus 13 ayat yang ketiga adalah jemaat di Korintus berbeda dengan jemaat di kota Efesus dan di kota Filipi. Jemaat di kota Filipi dan di kota Efesus adalah jemaat yang taat dan setia kepada firman kebenaran akan Tuhan. Tetapi jemaat di kota Korintus adalah jemaat yang banyak melakukan perbuatan jahat di mata Allah, mengecewakan Allah dan mengecewakan hati Rasul Paulus ketika itu. Mereka menyombongkan diri dengan memperdebatkan arti siapakah yang terbesar yang mendapatkan karunia Allah. Dan mereka banyak melakukan perbuatan jahat, melakukan perzinahan, melakukan perbuatan dosa, perseteruan, perdebatan, kesombongan, kecongkakan, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu Rasul Paulus mengingatkan jemaat di kota Korintus supaya mereka tidak memperdebatkan siapa yang lebih besar memiliki karunia Allah. Tetapi intinya, kalau ada karunia Allah tetapi tidak memiliki kasih, maka segala sesuatu itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Tidak ada faedahnya sama sekali. Karena tidak ada kasih di dalamnya. Seringkali di dalam perjalanan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, setiap manusia pasti diberikan karunia berbeda satu dengan yang lain. Ada yang memiliki karunia bernyanyi, ada yang memiliki karunia untuk konseling, ada yang memiliki karunia untuk bermain musik dan lain sebagainya. Tetapi kalau semua karunia-karunia itu kita perdebatkan, kalau tidak memiliki kasih Kristus di dalamnya, maka tidak akan memiliki dampak apa-apa. Tetapi sebaliknya,
ketika Allah memberikan karunia-karunia kepada kita terlebih khusus sebagai orang percaya, tetapi diiringi dengan kasih Kristus, maka kehidupan kita sebagai orang percaya akan menghasilkan kehidupan yang berdampak. Yang kedua, Rasul Paulus mengingatkan bahwa ketika kita memiliki karakter Kristus, berarti kasih itu tidak memiliki persyaratan. Kasih itu murah hati. Kasih itu tidak sombong. Kasih itu tidak mementingkan diri sendiri. Kasih itu tidak pemarah atau tidak egois. Kasih itu adalah kasih yang penuh dengan ketulusan, sehingga menghasilkan sukacita dan damai sejahtera, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Pertanyaannya di malam hari ini, Amang dan Inang yang terkasih, ketika kita disapa oleh firman kebenaran akan Tuhan mengenai kasih Kristus yang sesungguhnya, maukah kita membuka hati kita? Maukah kita mengorbankan diri kita? Maukah kita memiliki kesungguhan hati? Maukah kita memiliki ketulusan hati? Maukah kita memiliki kehidupan yang berdampak dalam kasih Kristus sehingga nama Tuhan dipermuliakan? Percayalah, ketika kita sudah dapat menabur kasih, maka banyak jiwa yang diselamatkan di dalam Yesus Kristus melalui kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena kita ini adalah kitab kehidupan. Ketika kita sudah memiliki label sebagai kitab kehidupan, berarti kehidupan kita harus berdampak dan harus dapat menjalankan tanggung jawab, mengenakan kasih Kristus dan melepaskan kasih Kristus terhadap sesama, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Ajar kami untuk dapat menerapkan kasih Kristus di dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami bukan hanya kehidupan secara rutinitas sebagai orang Kristen, tetapi kehidupan kami adalah kehidupan yang sungguh-sungguh menjalani tanggung jawab sebagai anak-anak Tuhan, sehingga kami dapat memuliakan nama Tuhan dengan menabur kasih Kristus di dalamnya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Horas, Tuhan Yesus memberkati kita semua.